Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li muallifi hadzal kitab wa li jam'il muallifin wal muhaddisin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita iftitah kembali ya. Jadi memulai lagi pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin ini. Kamis yang lalu kita sudah khotam ya, kita doa. Sekarang kita ulangi lagi, mudah-mudahan semakin menambah kefahaman kita, dan tentu sebagaimana doa di akhir kitab semakin mampu kita mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi sikoti, jadi dengan kalimat ini, jadi ini kalimat muqaddimah dari penulis kitab, muqaddimatul muallif. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabih wa faddalana ala sa'iril umam bi akrami anbiyaih. Memuji Allah atas atau yang telah memberi hidayah kepada kita dengan kitabnya dan telah mengunggulkan kita dibanding seluruh umat-umat yang lain karena kemuliaan Nabi kita. Hamdan yasajlibul marghub min ridhoih. Pujian yang kita haturkan kepada Allah mudah-mudahan bisa mendatangkan kecintaan dan bagian dari keridhoannya, keridhoan Allah. Wa yastatifu al-makhzun min atoih. Dengan tahmid itu mudah-mudahan bisa menyayangi orang-orang sedang gelisah, yang susah, yang galau karena anugerah-anugerah dari Allah. Wa yaj'alana minasyakirin li ni'amaih. Mudah-mudahan dengan kita selalu memuji Allah, Allah menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Wal arifin li alaihi, sekaligus juga orang yang arif, yang faham atas segala anugerah Allah. Jadi hidup kita ini sepenuhnya alaihi. Jadi ala itu pemberian atau anugerah yang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita hitung. Tidak ada sama sekali otoritas ya, atau kemampuan pada diri kita, melainkan itu semua adalah anugerah atau pemberian Allah. Kalau toh kita bisa jadi orang taat ya karena Allah, bukan karena kita orang baik, karena Allah membuat kita begitu. Itu namanya arif bi alai. Wa sallallahu ala Muhammadin rasulihil mustafa. Mudah-mudahan rahmat takzim Allah limpahkan kepada baginda Muhammad, rasulnya yang terpilih, wa nabiyihil mujtaba, dan nabinya yang diunggulkan atau yang diistimewakan, wa alali wa atratihi at-thayyibin wa al ashabi wa ummati ajma'in. Begitu pula limpahan rahmah semoga kepada keluarga beliau, kepada keturunan beliau yang bagus-bagus, juga kepada seluruh sahabat dan bahkan seluruh umat. Qala al-faqih az-zahid al-alim al-amil Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, ya, penulis kitab ini namanya Nasr, dari Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim. Hidupnya di Samarkand ya. Nah, As-Samarqandi itu di daerah Samarkand, mana itu? Daerah belahan atau pecahan Rusia sana ini, di Asia Barat. Rahmatullah alaih, dan rahmatullah kepada beliau. Inni lamma ra'aitu al-wajib. Jadi ini penulis, jadi Syekh Nasr mengawali motivasi atau latar belakang kenapa beliau menulis kitab ini. Ketika saya melihat kewajiban bagi orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah berupa ma'rifah fil adab, memahami adab-adab ya, tata krama atau akhlak
Wal hazzi fil ilmi, juga sekaligus dianugerahi ilmu, jadi bagian dari ilmu. Wan nazri fil hukmi wal mawa'idhi, dan mampu melihat hukum-hukum serta nasihat-nasihat yang baik dalam agama ini. Wal wukuf ala sayris solihin, dan yang hidup dalam atau di jalan orang-orang yang baik, yang solih. Wajtihadil mujtahidin fi dzatillah subhanahu wa ta'ala bima nataqa bi kitabullah, bagaimana juga ijtihadnya para mujtahid tentang zat Allah yang maha suci dan maha luhur, sebagaimana firman Allah dalam kitabnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, surat An-Nahl 125. Terusannya wajadilhum bilati ahsan ila akhirih. Jadi Allah memerintah kepada kita semua, ini perintahnya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada seluruh umatnya ya. Ajaklah siapa ya orang-orang ila sabili rabbika, menuju atau mengikuti jalan Tuhanmu. Nah, mengajaknya bil hikmah, dengan cara yang bijak. Jadi kita semua diperintah oleh Allah mengajak, namanya berdakwah. Orangnya disebut ad-da'i, orang yang mengajak. Jadi mengajak itu tidak memarahi, tidak memvonis, tapi ajakan itu sesuatu yang tentunya menarik. Wal mau'idhah, jadi samping dengan bijak juga dengan nasihat-nasihat al-hasanah yang baik. Jadi ajaklah orang-orang supaya mau mengikuti jalan Tuhan ini dengan cara yang bijak dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Al-ayah wa bima waradat bihi as-sunnah, sebagaimana juga disampaikan di dalam sunnah Rasul. Wa ma rawa maruya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna fil mau'idati ahyanan makhafatas sa'mata alaina. Sesungguhnya Nabi itu berulang kali, jadi yatahawwal itu mengulang-ulang, bolak-balik kepada kita fil mau'idah. Jadi sering kali Nabi itu memberi nasihat. Tidak hanya setiap hari, kadang-kadang sehari beberapa kali. Jadi kalau ada seseorang atau sahabat ketemu diberi nasihat begini, nanti ada situasi yang lain diberi nasihat lagi, begitu seterusnya. Memang itulah tugas beliau. Jadi Nabi melaksanakan persis yang diperintah Allah bil mau'izatil hasanah itu. Jadi maka beliau juga yatahawwaluna bil mau'idah. Ini kesaksian sahabat ya, yang mendengar langsung nasihat dari beliau. Jadi ahyanan, jadi dalam banyak kesempatan. Kenapa? Makhafata sa'mati alaina, karena Nabi khawatir kita mengalami hal atau nasib yang buruk. Jadi as-sa'mah itu bahaya atau celaka ya, atau hal yang buruk. Jumi'at fi kitabi hadza, jama'tu gitu. Jadi setelah ini tadi Syekh Nasr bin Muhammad memahami adanya perintah agar mengajak, adanya sunnah Rasul seperti itu, maka saya mengumpulkan dalam kitabku ini syai'an minal mawa'idhi wal hukmi syafiyan lin nadhiri fi. Saya kumpulkan di dalam kitab ini beberapa nasihat-nasihat dan beberapa hukum-hukum, ketetapan-ketetapan atau ajaran-ajaran sebagai penolong, jadi syafian, untuk menolong orang-orang yang mau membaca, yang melihat kitab ini. Wa wasiyati lahu ayanzura fit tazakkuri wa tafakkuri li nafsi awalan sambil istisab fit tazkir li ghairi sanian. Jadi harapan saya, pesan saya, kata penulis kitab ini, hendaknya siapapun yang membaca kitab ini dengan penuh tazakkur atau penuh peringatan dan tafakkur, hendaknya direnungkan dan dipikirkan, karena isinya adalah hadis-hadis, juga beberapa ayat-ayat, atau juga cerita tadi, nasihat-nasihat dari para hukama dan lain-lain. Hendaknya yang pertama dipikirkan untuk dirinya sendiri, dan yang kedua, kalau sudah ya nanti at-tazkir li ghairihi, memperingatkan, memberitahu kepada orang lain. Fa inna Allah Ta'ala amarona bidzalik kullih, karena Allah memang memerintah kita semua itu tadi. Jadi kita diperintah mempelajari
kitabnya, memahami, mengamalkan, dan diperintah untuk mengajarkan, memberitahukan kepada orang lain. Wasunnatu qad waradat fih. Nah, tentu juga sunnah-sunnah Nabi cukup banyak terkait dengan hal ini, atau perintah untuk memahami, memikirkan tadi, mengamalkannya, kemudian mengajarkan. Qala Allah Ta'ala bagaimana firman Allah surat Al-Imran 79, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian semua orang-orang yang rabbaniyin, itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Apa maksudnya? Ya, sifat-sifat yang baik, ya, sifat-sifat Tuhan. Atau jadilah hamba-hamba Tuhan yang baik. Ada juga maknanya yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Bima kuntum tuallimunal kitab, sebagaimana kitab yang kamu ajarkan. Nah, itu artinya apa? Kitab ini tidak hanya diperintah untuk dibaca dan difahami sendiri, tapi diperintah juga untuk tu'allim, untuk diajarkan kepada orang lain. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa-apa ajaran-ajaran yang telah kalian pelajari, dirosah atau tadrusun itu yang kalian pelajari, kalian baca, pahami. Itu namanya tadarus Al-Quran, itu kan membaca untuk faham, kemudian lalu berusaha semaksimal kemampuan untuk diamalkan. Qala ba'dul mufassirin maknahu, makna dari sebagian ahli tafsir, makna dari ayat ini kunu amilina. Jadi kunu robbaniin tadi itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat yang baik, itu artinya jadilah hamba-hamba yang mengamalkan bima kuntum tu'allimunan nas, ini dengan apa yang kamu ajarkan ke orang lain minal kitab, dari kitab itu. Jadi artinya memang mengajarkan kitab ini diperintahkan oleh Allah. Wa qala fi ayatin ukhra, di ayat yang lain surat Fatir 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kriteria apa, indikator keulamaan, kealiman seseorang itu adalah pada rasa takutnya kepada Allah. Sesungguhnya yasyallah, hanya, ini ada kata hanya karena ada mim zaidah namanya ini. Setelah inna, setelah taukid, kalau ada mimnya itu ada makna takhsis, ya, mengkhususkan. Jadi ada kata hanya, artinya yang tidak ini tidak masuk. Apa? Fi'il yang ada di belakangnya itu, yaitu yakhsyallaha. Sesungguhnya hanya orang yang takut kepada Allah. Yang tidak takut tidak masuk. Meskipun ilmunya banyak, nanti misalnya begitu ya. Meskipun pengikutnya banyak, tapi kalau tidak takut kepada Allah, tidak disebut ulama. Jadi yakhsyallah, di antara hamba-hamba hanya yang takut kepada Allah yang disebut ulama. Jadi bukan semata penguasaan keilmuan, karena ilmu itu tidak berhenti di pengetahuan, ya, harus dibuktikan dengan amalan. Nah, kalau orang berilmu pasti akan takut kepada Allah, karena di dalam ilmu itu diperintahkan itu. Jadi sama seperti dulu banyak ya dicontohkan, orang memahami satu tulisan surat ini ada perintah, kamu datang ke rumah saya jam 5, saya kasih uang 1 miliar. Yang dia baca uang 1 miliar, lupa bahwa dia diperintah datang jam 5. Wes senang oleh duit 1 miliar kecekel tangan, tapi nggak datang, ya nggak dapat gitu. Nah, jadi bukan gembiranya, tapi pahamnya apa sih yang ada. Nah, lakukan, baru tidak bagaimana. Maka seperti itu, orang alim itu bukan sekedar yang ilmunya banyak, yang referensinya banyak, atau kitabnya banyak, atau bahkan pendukungnya banyak. Belum tentu. Takut apa enggak kepada Allah, hanya itu ukurannya. Karena takut kepada Allah inilah buah dari ilmu, ya. Kalau hanya sekedar ilmu, tidak takut, namanya tidak berbuah. Pohon itu besar, ada mungkin sangat rindang, tapi kalau nggak ada buahnya ya hanya rindang saja, hanya untuk naungan. Tapi kalau ada buah, nah buah ini sebenarnya inti dari pohon itu kan, dia ditanam supaya ada buahnya. Orang menanam padi ya supaya ada biji padinya. Kalau gabuk kan ya sia-sia itu, padahal butuh banyak
biaya, sarana segala macam. Nah, maka buah dari ilmu itu ya takut kepada Allah. Itu hadis Nabi ya. Ra'sul hikmah khasyatullah. Ada yang makhafatullah. Jadi ra'sul hikmah, puncak dari keilmuan. Ra'sun itu kepala. Maksudnya buah ya. Bagian terpenting dari ilmu itu adalah munculnya rasa takut kepada Allah. Makanya lalu tentu sabda Nabi tadi bersumber dari ayat ini ya. Karena Allah sendiri mengatakan begitu. Jadi hanya yang takut kepada Allah yang disebut ulama. Artinya tentu patuh sepenuhnya ya pada hukum-hukum dan aturan Allah, pada contoh-contoh Rasulullah. Faqala ta'ala linabiyih. Nah, Allah juga berfirman pada nabinya, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Nabi sendiri diperintah agar bangkit dan memberi nasihat, memberi peringatan-peringatan. Ini perintah untuk berdakwah. Wa qala Allah Ta'ala fi maudhi'in akhar, di tempat lain, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Jadi ini sama, anzir itu peringatan, zakir juga peringatan. Kalau anzir itu menakut-nakuti. Kalau zakir mengingatkan apa saja yang menyenangkan maupun yang mengancam, itu zakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau orang itu beriman pasti mau mendengar peringatan, nasihat-nasihat, mendengar zikro, mendengar tazkirah bahasa kita ya. Tapi kalau tidak mau ya berarti imannya nggak bagus gitu aja. Jadi kalau orang yang bagus imannya, kata Allah ini, jadi bukan kata siapa-siapa, Allah yang mengatakan kalau orang itu imannya benar mesti mendapat manfaat dari peringatan, dari tanfa'u. Jadi ini mutlak, tidak perlu diperdebatkan. Lalu memang ada sebagian ulama, kenapa sih orang itu setelah dikubur itu loh kok ditalkin, diperingatkan kan gitu, Pak sampai nanti didatangi mungkar nakir. Ini salah satu yang dipakai dalil. Kenapa? Al-mu'min ini sifatnya mutlak, mukmin yang hidup maupun yang mati. Nah, tidak usah dipertanyakan. Karena yang tanya itu ya tanya apa sih pada orang hidup, ya tidak tahu. Sama-sama masih hidup. Jadi besok aja kalau sudah mati baru tahu. Cuman kata Nabi, ini Nabi ya, hanya iman yang bisa membenarkan. Orang yang dikubur itu dengar suara telapak kakinya, kan ada itu. Hadis ini sahih dan masyhur. Ya silakan percaya apa tidak percaya pada hadis Nabi itu, yaitu ukuran iman. Nah, jadi itu yang dipakai dalil orang itu di kuburan wis mati kok ditalkini. Ya, ini merujuk pada firman Allah ini karena sifatnya mutlak. Pokoknya kalau dia orang mukmin dapat manfaat dari peringatan. Apa manfaatnya? Kan dia sudah tidak bisa beramal lagi. Memang sudah jelas orang yang mati sudah ingkoto'a amalu, kita paham semua itu. Tapi manfaat apa dari tazkirah yang disampaikan? Bisa jadi bagi apa yang sudah mati tadi itu, lalu siap-siap, tahu seperti apa siapnya, wallahu a'lam, aramnya sudah beda. Tapi paling tidak ada manfaat lain. Orang yang masih hidup, yang berkeliling di sekitar Pak Mutin di kuburan itu kan juga dengar itu peringatan Pak Mutin ini. Wah, nanti saya juga seperti itu. Nah, itu pasti manfaat. Lagi-lagi bagi yang beriman. Yang tidak beriman ya guyon di kuburan. Biasanya kan banyak begitu, karena tidak paham. Nah, jadi ini supaya kita menghayati ya, memahami ajaran-ajaran itu. Ada lagi waruya an Rasulillah, hadis yang kedua. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Jika masyhur hadisnya, merenung berpikir sesaat jauh lebih baik dibanding hanya beribadah setahun. Ibadah setahun, sholat misalnya atau puasa atau apa saja. Kenapa? Karena kalau ibadah selesai dan belum tentu diterima ya. Tadi itu ada banyak syarat.
bagaimana keikhlasannya, kesempurnaan rukun-rukun dan sebagainya itu. Tetapi kalau orang berpikir, orang belajar, orang merenung sesuatu, maka dia menjadi tahu. Nah, mungkin tadinya ibadahnya kurang baik, dengan tafakur menjadi lebih baik. Itu makanya disebut khairun. Jadi al-ilmu, belajar, mempelajari, memikir, memperhatikan tadzkirah tadi itu, kalau kita rujukkan kepada mahallu syahidnya, itu lebih baik dibanding amalnya sendiri. Wa man arada an nadhri wal hukmi wal mawa'id wa sayri salafi la yu'addu an ihda khoslatain. Nah, barang siapa yang berpaling dari an-nazar tadi, merenung, melihat dan memikirkan, atau hukum-hukum, atau hikam, ilmu-ilmu, al-mawa'id dan nasihat-nasihat, atau perilaku orang-orang salaf, maka dia tidak termasuk atau tidak dihitung salah satu dari dua hal ini. Imma ay yaqtasiru ala qalilin minal amal yatawahamu annahu min jumlatis sabitin ilal khairat, wa imma ayyajtahida ba'dul jahdi faya'zimu dzalika fi ainihi wa yafdulu bidzalika nafsahu, atau yufaddilu bidzalika nafsahu ala ghairi fayabtulu sa'yuhu wa yukhbitu amaluh. Sebab kalau orang tidak mau merenung tadi, tidak mau belajar kamungannya, tidak mau ngaji kalau bahasa kita itu, dia tidak lepas dari dua kemungkinan ini. Jadi la ya'du ya, tidak lepas, bukan tidak dihitung ini. Tidak bisa atau pasti salah satu dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, karena tidak mau merenung, tidak mau mempelajari sesuatu, dia akan menjadi iktisar, ceroboh ala qalilin minal amal. Jadi biasanya tidak mau beramal yang banyak, jadi amalnya cukupnya aja sedikit. Tetapi yatawahamu annau min jumlatis sabiqin, sudah merasa, menjadi punya waham itu apa? Punya perasaan sebagai golongan orang-orang sabiqin. Wah, saya ini sudah ahli jamaah, saya ini sudah ahli masjid. Padahal ya baru hanya 5 waktu saja gitu, tidak setiap saat atau tidak lama. Jadi itu namanya karena tidak mau belajar tadi, gampang ujub namanya ya. Nanti ada salah satu bab ujub itu. Jadi sudah merasa cukup dengan hal yang sedikit, dengan amal khususnya yang sedikit. Wa imma ayajtahida, yang kedua, karena ketidakmauan untuk merenung dan belajar sungguh-sungguh tadi, hikmah maupun nasihat-nasihat itu, mungkin dia berusaha, tapi berusahanya seperti ba'dul jahdi, hanya sebagian, jadi tidak maksimal maksudnya. Lalu faya'zimu dzalika fi ainai, sedikit usaha saja sudah dianggap usaha yang besar atau usaha yang banyak. Bahkan yufaddilu bidzalika nafsah, sudah merasa unggul, mengunggulkan dirinya. Oleh karenanya fayubtilu atau fayabtulu sa'yuhu wa yukhbitu amaluhu, maka menjadi batallah usahanya. Jadi usahanya menjadi sia-sia, batal itu ya. Dan bahkan menjadi sia-sia juga amal-amalnya. Jadi tadi karena tidak ada kesungguhan yang maksimal. Jadi ijtihadnya hanya ba'dul jahdi saja, hanya sebagian. Kalau orang Jawa itu wis lak-laktung gitu ya, wis pokoknya ketok. Pokoknya sembayang, pokoknya ngaji, pokoknya iki tadi tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan. Jadi ini sebenarnya Syekh Nasr ingin meluruskan motivasi kita ya, belajar itu sungguh-sungguh nazar tadi itu, sungguh-sungguh hikmun, sungguh-sungguh memperhatikan mawa'id atau nasihat-nasihat yang baik. Fa idza nadhara fiha izdada khirsan ala ta'at. Nah ini, kalau seseorang itu sungguh-sungguh merenungkan nazar tadi itu, melihat dengan nalar, dengan serius, maka akan bertambah keinginan ala ta'at untuk melaksanakan ketaatan. Nah, tentu nanti banyak sekali ya nasihat yang disampaikan dalam kitab ini, baik yang tadi bersumber sebagian besar dari hadis Rasul maupun dari qaulul ulama, bahkan juga mengutip dari beberapa firman Allah. Kalau dia renungkan betul, pasti nanti akan bertambah semangat taatnya. Wa arafa kusurahu an
bulughihim fit darajat sekaligus akan memahami, menyadari kecerobohannya dari posisinya dalam tingkatan-tingkatan, maksudnya tingkatan orang-orang yang mendekat kepada Allah ya, an bulughihim fit darajat, di posisi mana sebenarnya kita ini. Nah, kalau kita perhatikan betul nanti itu kita akan tahu. Jadi tidak akan gampang merasa sudah baik, merasa sudah cukup atau merasa sudah hebat, itu enggak. Karena nanti di sini banyak yang jauh di luar jangkauan kita, jauh di luar persepsi kita. Misalnya saja ada seorang yang sudah tua namanya Ahnaf bin Qais, mulai diceritakan ini. Syekh Ahnaf ini dalam melakukan evaluasi dirinya itu setiap malam, setiap sebelum tidur itu beliau pasti mengambil pena dan kertas untuk menulis apapun yang diucapkan sejak bangun subuh tadi sampai mau tidur ini. Dia ingat semua, dicatat semua, atau apapun yang dilakukan itu semua diinventarisir. Nah, kalau kira-kira ada yang keliru atau salah atau menyangkut orang lain, itu akan diperbaiki atau minta maaf atau minta dihalalkan sebelum tidur itu. Dan itu setiap hari. Nah, kita kan tidak pernah begitu. Tidur gitu aja. Tadi ngilokno wong wis lali, ngerasani gak direken, padahal itu ada tanggungan, jangan dikira itu selesai. Tidak selesai itu. Allah tidak menyelesaikan. Nah, tadi dengan nazar, artinya melihat dengan penuh penghayatan, dengan penuh perenungan, maka tidak akan ada rasa ini tadi ya, rasa sudah baik, sudah hebat itu. Tahulah posisi kita itu di mana. Maka fanas'alullah ta'ala at-taufiq li'azkal amal. Oleh karenanya menutup mukaddimahnya saya Nasr ini dengan mohon kepada Allah agar diberi pertolongan untuk menuju kebersihan amal, wa a'zamil barokat, dan berkah yang agung, yang besar. Innahu mannanun qadir, sesungguhnya Allah itu maha pemurah, maha pemberi anugerah dan maha kuasa. Artinya ya, dengan posisi keterbatasan, kejelekan, kebodohan kita ini, tetap kita punya harapan ya, karena Allah itu mannan, maha pemberi, dan pemberian Allah itu otoritatif, tidak bisa dipengaruhi, tidak ditentukan oleh siapapun, tapi oleh Dia sendiri. Nah, bisa jadi meskipun kita bodoh, kita ceroboh seperti ini, kalau kita sering-sering datang, sering-sering minta, sering berpikir, memikirkan ajarannya, bisa jadi Allah memberi, bisa juga tidak gitu ya. Nah, jadi tapi sepenuhnya itu otoritas Allah, maka jangan berhenti minta. Jadi tugas kita ya minta kepada Sang Maha Pemberi. Maka saya Nasr pun minta, nas'alullah, apa yang diminta? Taufik, pertolongannya. Kalau rezeki itu terlalu remeh ya, tidak minta pun sudah diberi oleh Allah rezeki kita itu. Nah, tinggal memproses saja. Kita ini seringkali minta yang sebenarnya sudah diberi. Yang belum jelas itu loh yang diminta, yaitu taufik, barokah. Jadi mintalah berkah, jangan minta rezeki. Kalau rezeki itu kafir aja dikasih kok sama Allah. Tapi kalau berkah tidak. Nah, tidak semua diberi, kan gitu. Nah, ini loh pentingnya ngaji itu. Jadi tahu, jadi punya strategi yang benar ya. Ketika minta itu apa yang harus diminta. Nah, orang-orang bodoh ya minta hal yang sebenarnya tidak perlu. Wong sudah dikasih kok sih diminta lagi. Kemplu lah itu. Kita tidak begitu ya. Jadi ini Syekh Nasr sungguh mengajar kita jadi mukmin yang cerdas ya. Jadi orang muslim yang strategis dalam hidup ini. Itu mukaddimah. Sekarang yang pertama, insyaallah cukup satu hadis ini, babul ikhlas. Beliau mengawali kitab ini karena memang mayoritas isi kitab ini adalah tentang akhlak. Gitu. Tadi diawali dengan sikap hati yang paling fundamental, yaitu bersihnya hati atau ikhlas. Jadi khalas itu artinya bersih. Qala al-Faqih rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Al-Fadl bin Ahnaf, hadatsana Muhammad bin Ja'far Al-Qarabisi, Ibrahim bin Yusuf, Ismail bin Ja'far, Amr Maula Al-Muttalib, an Asim an Mahmud bin Lubaid, ya, dari sahabat Mahmud bin Lubaid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi sumber hadis ini
ditelusuri langsung oleh penulis, oleh Senasor, sambung kepada sanad dan sanad yang mendengar dari Nabi. Jadi ini namanya ikhtiyat, kehati-hatian. Jadi semua nanti hadis yang ditulis pasti begitu. Hadatsani siapa, dari ayahnya juga abi siapa-siapa sampai sahabat. Kalau ternyata kemudian hadis ini mursal atau dhaif atau apa, beliau juga beri catatan. Ada yang lam ajid aslan, ada yang marfu ala siapa gitu, kepada siapa dan lain-lain. Itu semua diberi footnote seperti ini ya, nomor 1 misalnya catatan kakinya. Hadis ini sahih. Jadi catatan beliau. Jadi artinya di antara musnid-musnid yang beliau telusuri sampai pada sumbernya itu semuanya kredibel kalau bahasa ilmu hadis itu ya. Jadi tidak pernah diketahui berbohong meskipun satu kali. Itu tidak ada di antara semua musnid tadi itu. Jadi siapa ini? Muhammad bin Fadl, Ibrahim bin Yusuf, Muhammad bin Ja'far, Ibrahim bin Yusuf, Ismail bin Ja'far, Amr maulanya Muttalib, dari Asim, dari Mahmud, ini semua orang yang diketahui selama hidupnya tidak pernah diketahui berbohong. Jadi begitu. Itu makanya lalu jadi hadisnya sahih. Sebab kalau ada salah satu saja rantai yang diketahui bohong dan hanya sekali, maka hadisnya dhaif meskipun benar teksnya itu. Nah, itu namanya ulumul hadis. Nah, maka Syekh Nasr ini karena beliau hidup abad ketiga Hijriah, beliau ini wafat tahun 375 Hijriah. Jadi generasi keempat atau kelima ya dari sahabat. Jadi makanya hadis-hadis yang beliau dapat itu biasanya sekitar 5, 6 atau mungkin sampai 7 ya tergantung rantainya. Nabi mengatakan akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ini hadisnya Nabi. Hal yang paling saya khawatirkan menimpa kalian semua itu adalah syirik yang kecil. Karena apa? Syirik ini tidak diampuni oleh Allah. Jadi syirik itu la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni sekecil apapun. Nah, waktu itu ditanya, qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asgharu, wahai Rasul, apa itu syirik yang kecil itu? Jadi kalau syirik besar gampang. Sampean kok nyembah pohon beringin, tidak boleh ketok, itu namanya syirik besar. Tetapi syirik kecil ini yang banyak orang tidak tahu, kecuali yang bersangkutan. Maka Nabi katakan syirik kecil itu ar-riya. Nah, ini lawannya ikhlas itu riya namanya. Yaqulullah ta'ala lahum yauma yujazi al-ibad bi amalihim, besok di hari akhirat Allah akan mengatakan. Jadi kenapa kok yaqulu namanya fi'il mudhari ya, ini harus tahu ilmu shorof. Karena ini zaman istiqbal, belum terjadi. Besok atau nanti akan dikatakan oleh Allah kepada mereka, kepada orang-orang yang riya tadi dalam beramal itu, yauma yujazi al-ibad, ketika Allah membalas, memberi balasan kepada para hamba atas amal mereka. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Kamu dulu salat berapa? Wah, banyak. Tapi salatmu bukan untuk saya. Kamu dulu salat di sana itu kan supaya dilihat itu, supaya terpilih jadi ini, supaya diakui jadi begini. Nah, macam-macam, supaya dapat ini lagi. Jadi tidak boleh ibadah kepada Allah itu dikaitkan dengan apapun selain Allah. Makanya lalu sholat itu harus betul-betul bebas ya dari apapun. Ketika masuk rumah Allah seperti masjid ini, jangan ada hubungan dengan siapapun selain Allah. Kita bisa bayangkan kita saja kalau yang punya rumah ya, ada orang masuk rumah kita tapi dia tidak ngomong sama kita. Masuk rumah dia nelpon orang lain, ngobrol di situ. Sampai ini tak suguite kok ngomong mbek wong liya gitu kan gitu. Itu manusia loh, nggak ngasih apa-apa kan, nggak mencipta. Allah itu menciptakan kita, ngasih makan kita, ngasih udara kita. Bagaimana kita di rumah Allah kok tidak takzim kepada tuan rumah kan gitu. Makanya biasanya ada peringatannya. Kalau bawa HP nonaktifkan. Lebih bodoh lagi pas sholat HP-nya bunyi dan dibiarkan. Nah tadi kebetulan ada agak dengar tadi.
Nabi itu pernah ada sholat, ada anak kecil nangis gitu ya. Nabi itu mempercepat. Kenapa? Nabi terpengaruh dengan suara itu. Jadi jangan sampai sholat yang jelas-jelas bicara dengan Allah kok ada yang ganggu. Itu etikanya ya. Yang punya HP harus segera matikan. Kan batal, harus batal. Sebab kalau sampai tidak batal, saya membatalkan lebih banyak orang. Kan gitu. Sampai yang HP-nya bunyi itu nanggung dosanya orang-orang yang terganggu sholatnya. Gitu. Zaman Nabi belum ada HP. Tapi zaman Nabi ada orang yang mulutnya bau, ada kan ya. Nabi itu melarang loh orang yang habis makan berambang, kalau belum sikatan jangan jamaah, kan gitu. Tidak boleh. Kenapa? Tetangga sebelahmu nanti bisa bau, mulutmu itu terganggu. Sekedar bau loh ini. Lah, sama lagi dengan suara HP bunyi gitu. Nah, jadi begini ya. Supaya kita ini tadi itu faham esensi. Jadi kalau memang tidak penting, kalau di masjid kampus saya itu ada tulisan tidak ada panggilan yang lebih penting dibanding panggilan Allah. Apa kita mau ditelepon Pak Presiden tah? Kok HP-nya diaktifkan masuk masjid? Emang Presiden ngasih apa pada kita? Apalagi selain itu ya. Kalau Allah sudah jelas memberi semuanya, memberi hidup kita ini. Ya, makanya masuk rumah Allah itu nanti ada di bab masjid ya, itu juga ada etikanya, ya, ada tata keramanya kepada pemilik rumah. Ini maka hendaknya kita jadi orang-orang yang cerdas gitu, tidak bodoh terus. Ya. Dibodoh terus sama orang-orang yang pintar-pintar itu kita ini. Wa'iyadzubillah. Jadi kata Allah, kalau orang itu riya, artinya amalnya tidak murni, tidak ikhlas karena Allah. Tadi itu ada tendensi-tendensi selain Allah. Ada Allah sudah kamu minta idzabu, pergi sana kepada orang yang dulu kamu perlihatkan amalmu itu kepada mereka. Fanduru hal tajiduna indahum khairon. Lihat apa dia bisa memberi kamu apa sekarang. Kan tidak bisa apa-apa. Dia sendiri jangan-jangan digibengi malaikat. Jadi kenapa ibadah yang mestinya untuk Allah kok dicampur dengan harapan-harapan kepada selain Allah? Itu namanya riya. Nah, ini hadis nomor 1 ya. Pertama diingatkan dari Nabi karena termasuk ya ikhtiar kita ini, kita ngaji silo di sini ini untuk apa sebenarnya? Apa supaya populer? Apa supaya dapat follower banyak? Apa supaya dapat ini itu? Kalau itu semua sejak awal sudah diingatkan oleh Nabi, Allah besok nyuruh kita nemu itu. Temui followermu sana, ngapain datang ke saya, kata Allah. Nah, jadi ini supaya kita sungguh menata niat kita ya dalam segala urusan dengan Allah, diawali dengan pembersihan hati, membersihkan niat semata lillahi ta'ala. Makanya kita salat pun lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala, tidak lil yang lain. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua bisa semakin membersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.